Halo, jumpa lagi dengan saya di Kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan membahas tentang metode kuantitatif untuk clinical studies untuk penelitian klinis. Ini adalah video keempat dari seri penelitian kuantitatif untuk mata kuliah metodologi penelitian di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Baik, di video ini kita akan membahas tentang, secara spesifik kita akan membahas tentang cross sectional study ya, dan cross sectional studies ini merupakan desain yang paling populer untuk digunakan untuk skripsi. Nah, makanya kita perlu untuk menyimak ini dengan cukup baik gitu ya. Baik, di cross sectional studies data ini dikumpulkan pada satu periode waktu tertentu yang biasanya relatif singkat gitu ya. Jadi data diambil hanya satu kali dari setiap partisipan, jadi tidak ada yang namanya istilah pre-test atau post-test atau sebelum dan sesudah untuk desain penelitian cross sectional ini. Jadi data hanya diambil satu kali ya, kemudian dari situ biasanya tujuan utama cross sectional study ini adalah untuk mengukur prevalensi ya, jadi untuk mengukur seberapa besar topik yang of interest kita, topik yang sedang kita kaji ini terjadi pada populasi. Nah, biasanya ini membutuhkan subjek partisipan yang relatif besar atau data yang relatif besar. Syukur-syukur kalau bisa sampai ribuan begitu ya. Tapi pada umumnya biasanya sekitar lebih dari 100 itu sudah cukup. Pada umumnya di penelitian survei kalau di populasi ya jumlah sekitar 380-an begitu ya. Nah, yang survei itu sudah cukup untuk membuat penelitian ini relatif baik gitu ya. Nah, dengan mengambil data satu kali saja ya, maka nanti ada permasalahan ketika penelitian ini digunakan atau gimana dilakukan untuk tujuan analitik ya. Maksudnya apa, nanti kita bahas lebih lanjutnya. Sinonim dari cross sectional study selain tadi saya sebut untuk memperoleh prevalensi begitu ya. Jadi dia juga disebut sebagai prevalence study. Tidak ada di sini tapi harap dicatat ya, prevalence study. Juga dia merupakan hypothesis generating study ya, atau juga secara simpel biasa disebut sebagai survei ya. Kalau surveinya ingin mencapai seluruh populasi itu namanya sensus ya, dan itu sensus ya, itu suatu cross sectional study ya, atau bahasa Indonesianya itu studi potong lintang ya, potong lintang. Jadi ambil data di satu periode waktu tertentu ya, bukan berarti di jam yang sama, di hari yang sama, tapi bisa jadi dalam jangka waktu seminggu, dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Yang jelas datanya diambil satu kali. Nah, penelitian cross sectional ini bisa dibuat deskriptif, bisa juga analitik ya. Apa perbedaannya satu sama lain ya? Deskriptif itu jika dia nanti digunakan hanya untuk menjelaskan big picture-nya saja ya. Dan kenapa kok ini tadi disebut sebagai hypothesis generating studies? Nanti ketika kita melihat big picture-nya seperti apa, bisa jadi muncul banyak hal baru yang bisa jadi di luar biasanya yang kita ketahui seperti apa gitu ya. Jadi dia bisa menimbulkan rasa keingintahuan atau menggulirkan wacana untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan metode penelitian yang lebih baik, misalnya case control study atau cohort studies ya, atau bahkan randomized clinical trial. Nah, kemudian juga bisa secara analitik. Analitik yang dimaksud di sini adalah ketika kita ingin melihatnya hubungan, belum tentu hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan sebab akibat ya, hubungan antara
banyak faktor yang ada ya, exposure dan juga satu outcome, atau satu exposure dengan satu outcome. Karena biasanya di cross sectional study ini kita akan dapat banyak exposure ya, dan juga bisa dapat banyak outcome. Nah, ini tergantung mana yang mau spesifik di kaji gitu ya. Biasanya di sini kalau analitik biasanya kita menggunakan kelompok kontrol ya, kelompok pembanding untuk membandingkan apakah yang kita lihat ini memang misalnya lebih dominan atau tidak di kelompok yang kasus dibandingkan dengan kelompok kontrol gitu. Nah, sebagai contoh biar lebih jelas, misalnya ini saya ambil dari buku Pharmacoepidemiology, misalnya ada contoh penelitian lawas ya dari Paulus Ram ya, dia menggunakan US National Health and Nutrition Examination Survey atau ENHANCE dari tahun 88 sampai 94 ya, untuk melihat frekuensi penggunaan analgesik secara nasional ya. Ternyata kalau ini berarti yang secara deskriptif ya, ternyata findingnya adalah 100, ini berarti konteksnya di Amerika ya, karena US ya. Jadi 147 juta orang dewasa di Amerika ya, adults, berarti antara 18 tahun sampai 65 tahun ya, mereka setiap bulan menggunakan analgesik. Wow, besar, jumlah yang sangat besar sekali ya, berarti ini pasar yang besar juga begitu ya. Nah, kemudian wanita ya dan Caucasian ya lebih cenderung menggunakan analgesik dibandingkan dengan laki-laki dan juga ras yang lain. Misalnya kemudian secara deskriptif dijelaskan bahwa obat analgesik ini lebih dari 75% itu dibeli over the counter atau dibeli tanpa resep gitu ya. Berarti ya mereka menggunakan obat-obat analgesik tanpa resep ya. Tapi kalau saya bilang tanpa resep ini atau over the counter, ingat ya, satu negara dengan negara yang lain bisa jadi memiliki daftar obat yang over the counter itu bisa beda gitu ya. Baik, contoh yang lain yang secara analitik ya, Paulus Ram dan kawan-kawan juga menganalisis penggunaan obat psikotropik dengan menggunakan data yang sama dari tahun 88 sampai 94. Nah, ternyata ya, dia mencoba melihat hubungan faktor sosiodemografi gitu ya dengan penggunaan psikotropik. Ternyata penggunaan psikotropik itu berhubungan ya, kita melihatnya berasosiasi ya dengan rendahnya status sosioekonomi, kemudian juga tidak sampai pendidikan menengah gitu ya, pendidikan high school gitu ya, sekolah menengah gitu ya, kalau di tempat kita pendidikan menengah gitu, dan juga apakah seseorang itu punya asuransi atau tidak ya. Kalau di asuransi dia cenderung, di sini kelihatannya cenderung menggunakan obat psikotropika gitu ya. Nah, seperti ini jadi kan bisa memberi gambaran dengan lebih jelas, karena di sini ada perbandingan antara misalnya antara level sosioekonomi, status sosioekonomi dengan kecenderungan penggunaan psikotropika ya. Kemudian tentang edukasi ya, hubungan antara level edukasi dengan penggunaan psikotropika. Nah, ini menjadi lebih jelas daripada yang sekedar tadi deskriptif yang misalnya prevalensi di wanita lebih cenderung tinggi, wanita lebih cenderung tinggi daripada pada laki-laki dalam hal penggunaan analgesik ya. Mungkin ada hubungannya dengan karena wanita memiliki siklus bulanan gitu ya, seperti itu bisa jadi lebih seperti itu. Nah, biasanya kalau yang analitik ini kita menggunakan uji statistika juga untuk betul-betul meyakinkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara satu kelompok exposure dengan kelompok exposure yang lain. Baik, demikian. Oh, masih ada satu masalah untuk cross sectional studies. Nah, terutama untuk yang analitik ini. Kalau yang untuk deskriptif tidak begitu masalah. Untuk yang analitik, dan selalu diingat bahwa cross sectional studies ini kita mengambil data pada satu periode waktu. Jadi exposure ya dan juga outcome itu diambil pada waktu yang sama. Nah, dari sini kita tidak bisa menentukan exposure itu ada duluan
ya dibandingkan outcome, atau bahkan malah yang kita sebut dengan exposure itu ada setelah outcome, ya ada setelah outcome. Jadi di sini tidak begitu jelas, karena itu biasanya hubungan yang kita peroleh, misalnya hubungan meskipun itu statistically signifikan, kita tidak akan menganggap itu sebagai hubungan sebab akibat, ya. Hubungan sebab akibat itu hubungan yang spesial, ya, biasa kita sebut sebagai kausalitas atau causality, ya, bukan hanya sekedar association relationships, ya, antara correlations antara satu faktor dengan faktor yang lain, begitu ya. Semoga penjelasan ini cukup untuk menjelaskan untuk cross sectional study secara singkat. Sebenarnya ada satu lagi tipe penelitian, yakni analysis of secular trends atau ecological studies, ya. Cuman sepertinya sudah terlalu banyak penjelasan untuk berbagai penelitian ini. Kemungkinan besar akan saya bahas di untuk video di pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih, sampai jumpa, semoga berguna.